Pemirsa, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyampaikan sejumlah perkembangan terkini penanganan pandemi corona di Indonesia kepada Presiden. Langsung saja kita bergabung ke Istana Negara. Beberapa tempat industri yang telah menjadi epicentrum, kemudian juga pemudik yang lolos dari pemeriksaan aparat. Hal ini dapat berpotensi meningkatnya kasus kembali. Oleh karenanya, kerjasama seluruh komponen masyarakat, baik di pusat dan di daerah, betul-betul terintegrasi dengan baik. Gugus tugas pemerintah provinsi atau gugus tugas provinsi telah menyusun organisasi dan kita harapkan setiap gugus tugas betul-betul mampu melakukan upaya-upaya, baik upaya pencegahan maupun upaya deteksi dan juga penanganan terhadap masyarakat yang telah terlanjur sakit. Kemudian selanjutnya Bapak Presiden memerintahkan gugus tugas untuk membantu sejumlah kasus yang terjadi di Jawa Timur, sehingga penanganannya bisa terkelola dengan baik sebagaimana pengalaman yang ada di wilayah Jabodetabek. Kemudian selanjutnya perintah Presiden tidak ada mudik. Sekali lagi tidak ada mudik. Oleh karenanya, mari kita semua bisa menahan diri, bisa bersabar untuk tidak mudik terlebih dahulu. Kemudian juga masyarakat diingatkan jangan mencuri-curi kesempatan. Sehingga kalau ini masih dilakukan, maka akan menimbulkan risiko bagi kampung halaman. Kebiasaan kita untuk bertemu, berpelukan dengan orang-orang yang kita sayangi, bersalaman, berdekatan, justru dapat membahayakan keselamatan orang-orang yang kita cintai. Kita tidak sadar bahwa diri kita mungkin sudah menjadi kelompok atau kategori OTG, orang tanpa gejala. Kita telah menjadi carrier sebagai pembawa virus COVID, dan ketika kita menyentuh saudara-saudara kita yang tercinta, maka kita telah menulari mereka. Dan apabila yang tertular ini adalah kelompok rentan, yaitu orang lansia dan juga yang punya penyakit penyerta, seperti tadi yang saya sebutkan, maka risikonya terpapar, terinfeksi, sakit ringan, sakit sedang, bahkan bisa menimbulkan kematian. Sekali lagi, apabila kita sayang kepada keluarga kita di kampung halaman, untuk sementara tahan untuk tidak pulang ke kampung halaman dulu. Kemudian Bapak Presiden tadi telah memberikan arahan kepada KSP untuk melakukan kajian. Ada dua opsi untuk mengganti hari Lebaran, yaitu akhir Juli Idul Adha dan yang berikutnya adalah akhir Desember. Jadi masih ada dua waktu mengganti Idul Fitri mengganti hari Lebaran Idul Fitri ke waktu Idul Adha dan akhir Desember. Kemudian yang berikutnya, gugus tugas juga tadi telah melapor kepada Bapak Presiden tentang pentingnya merubah perilaku. Seraya kita melakukan kegiatan PSBB, tetapi juga harus diikuti secara rutin dan terus-menerus dengan menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan. Dan ini tidak cukup hanya dilakukan dan disampaikan hanya sekali. Perlu disampaikan berulang kali setiap saat. Seperti orang tua kita yang selalu dengan istilah cerewet mengingatkan kita. Dan ini sekali lagi perlu dilakukan oleh seluruh komunitas untuk meningkatkan kesadaran individu sehingga timbul kesadaran kolektif. Apabila ada seseorang yang mendekatkan diri kepada kita, maka tugas kita adalah menghindari orang itu. Karena kita tidak tahu orang yang mendekatkan diri kepada kita positif atau tidak. Kemudian juga kolaborasi pentahelix berbasis komunitas yang dari awal menjadi program gugus tugas, ini harus selalu kita kumandangkan untuk terus bersama-sama meningkatkan gotong royong, meningkatkan persatuan dan kesatuan, bukan hanya pada saat PSBB, tetapi kelak juga di kemudian hari. Kemudian
kapan waktu PSBB ini akan berakhir? Bapak Menko Perekonomian tadi telah mengingatkan kami semua bahwa sebelum ada vaksin, maka kita belum akan aman dari masalah COVID-19 ini. Sehingga otomatis kondisi kita untuk bisa pulih secara semula membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau toh kita normal, dalam arti kata normal dengan gaya baru, dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Kemudian dalam hal mengatasi bencana, gugus tugas telah melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa mengatasi bencana tidak boleh menimbulkan bencana baru. Oleh karenanya, upaya kita semua untuk bisa mencegah masyarakat tidak terpapar virus COVID-19, tetapi juga harus menjaga warga masyarakat kita tidak terkapar karena di PHK. Saat ini telah dirumahkan sebanyak 1.032.960 orang, telah di PHK sebanyak 375.165, dan sektor informal yang terdampak sebanyak 314.833. Total semuanya 1.722.956 orang. Dan ini data yang kami peroleh dari Kementerian Tenaga Kerja. Saya rasa demikian, kawan-kawan wartawan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.